Hari ini kita akan masuk ke topik perkembangan anak usia dini. Jadi di minggu lalu kita sudah sebenarnya minggu lalu topiknya adalah bagaimana melihat anak dari kacamata Montessori. Bagaimana memahami anak, bagaimana apa saja yang dalam di Montessori itu perlu diperhatikan di anak. Kalau anak itu punya periode sensitif, cara berpikirnya masih absorbent mind, bagaimana proses kerja anak. Nah, kalau tadi ibaratnya kita mengetahui, kalau minggu lalu itu kita belajar tentang eh, bagaimana keadaan anak. Nah, di minggu ini kita akan belajar tentang kemana tujuan kita sebenarnya. Jadi kalau di Montessori, Montessori itu sebenarnya dia tidak punya kurikulum yang seragam seperti sekolah-sekolah konvensional di Indonesia yang eh, ibaratnya harus bisa misalnya TK itu harus bisa SD kelas 1 sudah harus bisa membaca, berhitung dan lain-lain. Ada kalau di Montessori kurikulum itu berbeda tiap anak. Karena apa? Karena perkembangan anak usia dini itu berbeda-beda. Mereka berkembang sesuai dengan kecepatan timeline-nya masing-masing dan kebutuhan dan serta kondisinya masing-masing sehingga kurikulum untuk satu anak itu berbeda dengan anak yang lain. Bisa jadi eh, si A lagi senang-senangnya bergerak, aktif melatih motoriknya, sedangkan si B ini lagi senang melatih motorik halusnya atau melatih kepekaan sosialnya dan lain-lain. Nah, kalau begitu kita mulai saja. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Kelihatan ya? Kelihatankah? Miss Ilmi, aman? Kelihatan? Lihatkah share screen-nya? Boleh dibantu di chat? Apakah oke? Oke, perkembangan anak usia dini. Yang pertama sebenarnya apa sih itu milestone? Nah, kalau kita bicara tentang perkembangan anak usia dini, kita tidak lepas dari milestone. Pasti para orang tua sudah sering mendengar kata milestone. Apa sih ini milestone? Jadi, milestone ini adalah ibaratnya checkpoint Oh yang atau mana headsetnya dia? checkpoint atau eh, tahapan penting yang harus wajib dicapai oleh anak dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini milestone ini biasanya dihasilkan sesuai dengan hasil observasi eh, apa? Milestone ini dihasilkan berdasarkan hasil observasi para ilmuwan terhadap anak-anak usia dini. Jadi sudah ada pakemnya anak usia 0 sampai 1 tahun itu apa saja aspeknya yang harus dicapai, yang harus di tahapan yang harus dipenuhi. Nah, kalau tidak dipenuhi, apa akibatnya? Biasanya itu perkembangannya menjadi tidak optimal. Sedangkan kalau dipenuhi, perkembangannya itu bisa menjadi lebih optimal. Nah, di dunia pendidikan anak, sebenarnya orang-orang itu secara umum terbagi dua. Ada yang menganggap perkembangan anak ini akan dia achieve secara alami. Jadi orang-orang yang beranggapan bahwa perkembangan anak itu di mayoritas itu dipengaruhi oleh nature, genetika. Jadi kenapa anaknya bisa pemalu? Oh, karena
ibunya introvert misalnya, atau kenapa eh, anaknya apa ya? Kenapa anaknya susah fokus? Oh, memang begitu karena bapaknya begini, karena ada kakeknya yang begini. Jadi eh, seringkali eh, apa ya? Paradigma ini membawa kita pada pola pengasuhan yang eh, pada dasarnya kita percaya anak itu bakalan bisa suatu saat. Dia tidak perlu stimulasi yang berlebihan, karena mau distimulasi atau tidak distimulasi, anak-anak akan sampai pada milestone-nya sendiri secara alami gitu. Jadi ibaratnya kalau ada anak usia 3 tahun belum mampu mengucapkan satu kata, orang orang-orang dengan yang mengandung paradigma nature itu akan ya biasa saja, karena bakalan bicara sendiri nanti itu anak. Sebaliknya di sisi yang lain ada pola perkembangan anak, paradigma perkembangan anak yang menganggap sebagian besar perkembangan anak itu dipengaruhi oleh nurture atau lingkungannya, pola pengasuhannya kita. Nah, orang-orang dengan paradigma ini akan mencoba memberikan banyak hal untuk dilakukan oleh anak. Jadi kalau misalnya dia belum bisa bicara, oh ayo stimulasi apa lagi yang belum dikasih, stimulasi apa lagi yang belum diberikan. Atau misalnya, eh, jadi kalau anak belum mampu mencapai satu milestone, lingkungannya yang harus dirubah. Nah, pertanyaannya adalah apakah parents sekarang ini masuk kategori yang mana? Apakah percaya bahwa anak akan dewasa secara alami, atau apakah anak perlu diasuh dengan cinta, harus kita asuh, atau eh, penggabungan di keduanya? Oh iya, memang pada dasarnya anak-anak punya karakteristik bawaan yang tidak bisa terpisahkan dari genetikanya, tapi itu bukan berarti kita tidak memberikan stimulasi yang terbaik untuk pengasuhannya. Nah, semoga di akhir sesi kali ini parents bisa mengambil kesimpulan bagaimana sebenarnya perkembangan anak terjadi. Apakah mayoritas nurture, atau kombinasi keduanya. Nah, lalu aspek perkembangan anak usia dini di Montessori itu tidak hanya fokus ke satu aspek saja, tapi ada 5 aspek yang dijadikan kurikulumnya lah. Jadi kita tidak fokus ke cuma intelektualnya, kan banyak orang yang anak usia dini terlalu fokus ke intelektual, bagaimana supaya dia bisa cepat membaca, menulis dan berhitung, cepat bisa berlogika dan lain-lain, tapi mengesampingkan kebutuhan lain atau perkembangan lain seperti perkembangan fisik, emosional dan sosial. Khususnya di perkembangan emosional dan sosial, sebenarnya di Montessori eh, bukan berarti mengesampingkan yang fisikal, intelektual, dan language, tapi di Montessori perkembangan emosional dan sosial juga memiliki aspek penting, karena seperti yang kita sudah pelajari minggu lalu, usia 0 sampai 6 tahun ini adalah fase pembentukan embrio spiritual atau fase pembentukan fondasi dasar dari seorang anak. Jadi bagaimana caranya nanti anak menghandle konfliknya di saat mereka dewasa itu dibentuk di usia 0 sampai 6 tahun. Sehingga penting juga untuk menjadi menjadi salah satu aspek dalam perkembangan anak usia dini yang diperhatikan di Montessori adalah perkembangan sosial dan emosionalnya. Oke, kita masuk satu-satu ya. Nah, perkembangan pertama ini adalah physical development atau perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini definisinya adalah proses berkelanjutan dari pembuahan hingga dewasa
yang berhubungan dengan kemampuan tubuh anak dan berjalan dalam rangkaian urutan. Nah, yang mau di-highlight pertama adalah berjalan dalam rangkaian urutan. Jadi, ada urutan yang harus dilalui. Jadi kayak dari dari bayi, anak mampu menggerakkan tangannya dulu, baru dia bisa menggerakkan kepalanya. Baru setelah menggerakkan kepalanya bisa duduk. Baru setelah duduk dia bisa merangkak dan lain sebagainya sampai akhirnya bisa berlari. Jadi eh, sebelum bisa berlari, anak itu sudah harus bisa jalan dulu. Nah, seringkali ada eh, orang tua yang merasa senang kalau anakku tidak melewati fase merangkak, tapi langsung dia bisa berlari, mau berdiri dan bisa berjalan. Oh, anakku tidak tidak lama proses belajar berdirinya, tapi dia bisa langsung jalan. Nah, karena dia harus berjalan dalam rangkaian urutan, sehingga setiap urutan itu punya aspek penting di perkembangan anak. Karena eh, perkembangan fisik ini, kalau nanti kita lihat di segitiga piramida pembelajaran, kalau perkembangan fisik itu merupakan sebagian besar fondasi dari piramida pembelajaran yang tujuannya itu adalah kemampuan-kemampuan yang kompleks. Nah, apa saja perkembangan fisik? Yang pertama itu ada motorik kasar, terus motorik halus. Motorik kasar ini adalah gerakan, segala gerakan yang melibatkan kerja-kerja otot besar. Jadi otot besar itu dari kepala sampai ke kaki. Jadi otot leher, otot eh, pundak, otot core tubuh. Core tubuh itu dari otot punggung sampai pinggul, terus otot paha, otot betis sampai pergelangan kaki dan kaki. Jadi ini semua adalah otot-otot yang bekerja di aktif gerakan-gerakan motorik kasar. Jadi kurang lebih kayak berlari, berjalan, berdiri, duduk itu termasuk motorik kasar. Apalagi melompat, memanjat. Nah, kalau motorik halus adalah gerakan-gerakan yang melibatkan otot-otot kecil. Otot-otot kecil ini yang mana? Otot-otot kecil ini dari bahu sampai ke jari-jari tangan. Jadi ada otot bahu, otot lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, geng- eh, genggaman tangan sama otot jari-jari. Nah, ada juga manipulatif motorik kasar ini maksudnya ketika kita melakukan gerakan-gerakan yang melibatkan otot-otot besar tapi memakai alat. Contohnya bersepeda, bermain bola, bermain bulu tangkis, berolahraga yang menggunakan alat. Nah, sama halnya dengan manipulatif motorik halus itu misalnya menulis, melukis, menggunting. Terus ada kemampuan lokomotif atau berpindah tempat. Kemampuan lokomotif berpindah tempat ini erat kaitannya sama keseimbangan anak. Jadi, dan keseimbangan ini bukan cuma masalah kiri kanan, tapi juga depan belakang. Lalu terakhir adalah koordinasi dua bagian tubuh. Koordinasi bagi dua bagian tubuh ini bukan cuma koordinasi antara misalnya mata dengan tangan, tapi bisa jadi eh, bagian tubuh kanan dengan bagian tubuh kiri, bagian tubuh atas dengan bagian tubuh bawah. Jadi banyak apa ya? Banyak aspek yang masuk ke dalam physical development. Nah, nah, ini adalah prinsip perkembangan fisik. Yang pertama adalah dia berasal dari skill-skill atau kemampuan-kemampuan sederhana sampai menuju ke kemampuan kompleks. Jadi kemampuan kompleks itu seperti apa? Kemampuan kompleks itu menulis itu termasuk salah satu skill yang kompleks. Sehingga butuh banyak skill-skill sederhana yang harus dikuasai anak sebelum dia mampu menguasai skill kompleks seperti menulis.
Sama halnya juga dengan membaca. Jadi kalau teman-teman lihat piramida pembelajaran ini, academic learning ini merupakan puncak dari kemampuan perkembangan anak. Kemampuan pembelajaran anak itu membaca, menulis, dan berhitung itu adalah puncaknya. Di bawahnya, salah satunya adalah selain aspek sensori, yang merupakan fondasi lainnya adalah kemampuan fisik, seperti body scan, eh, kesadaran akan dua sisi badan, koordinasi dua bagian badan yang tadi, motor planning, kemampuan anak merencanakan gerakannya, eye hand coordination. Nah, ini yang semua yang harus dulu dilatih dan dikuasai dan dimasteri oleh anak sebelum anak mampu sampai ke puncak piramida pembelajaran. Apa tuh yang kadi Sehingga ndak kudu ngerti apa bilang atau kalian ribu. sehingga eh, di Montessori, untuk aktivitas membaca, menulis, dan berhitung, kita tidak langsung, misalnya untuk aktivitas menghitung, kita menulis, kita tidak serta-merta memberikan pensil ke anak, tapi kita latih dulu jari-jarinya, kita latih dulu otot bahunya, karena kan kalau menulis sebenarnya bukan cuma otot tangan saja yang bekerja, tapi dari otot core tubuh, dari bahu, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan sampai jari-jari itu semua bekerja. Sehingga ketika otot-otot tersebut tidak cukup kuat, anak bisa jadi cepat lelah, baru menulis satu huruf, dua huruf sudah mau berhenti karena capek, atau baru duduk 5 menit sudah goyang ke sana kemari mau lari-lari karena ternyata otot core tubuhnya tidak tidak cukup kuat dalam menopang tubuhnya saat duduk karena eh, waktu kecil misalnya jarang duduk sendiri, biasanya selalu digendong kemana-mana. Nah, itu bisa jadi berpengaruh ke kekuatan otot core tubuhnya. Jadi implikasinya apa? Implikasinya adalah ketika kita mau mengenalkan skill kompleks ke anak, kita harus memecahkan skill-skill kompleks ini menjadi skill-skill sederhana yang kira-kira mampu dikerjakan anak. Dan itu bisa berlangsung sejak dia bayi. Misalnya, ketika di usia 4 bulan, kita bisa melatih genggaman anak dengan memberikannya misalnya kerincingan atau squishy yang bisa diremas-remas, spons. Nah, di lebih lebih selanjutnya di bulan-bulan ke-6 kita berikan aktivitas misalnya bola yang bisa dia remas dalam satu genggaman. Terus kita latih air coordination-nya dengan aktivitas memasukkan benda ke dalam lubang misalnya, dan aktivitas-aktivitas lain yang sejak bayi itu perlahan-lahan dilatih sampai akhirnya nanti ketika anak sudah siap misalnya memegang pensil, kita tanpa harus kita kasih pensil, biasanya anak akan begitu melihat pensil dia sudah mau menulis sendiri, sudah mau menggerakkan tangannya dan tidak lagi kesulitan karena pergelangan tangannya sudah dilatih sesering mungkin, diulang-ulang aktivitas misalnya karena terlalu sering membantu ibu di dapur mengocok telur, pergelangan tangan anak itu akan lebih luas sehingga ketika menulis dia tidak lagi kesusahan eh, membuat goresan-goresan yang melengkung, gampang membentuk huruf A, E, B, atau huruf-huruf yang butuh lengkungan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, perkembangan fisik itu ber, apa ya, berproses. Itu mulai dari kepala hingga ke jari-jari kaki. Jadi, anak bayi itu harus mampu mengendalikan lehernya dulu
sebelum dia mampu mengendalikan bahunya, dadanya, pinggangnya, dan sampai akhirnya dia mampu terakhir adalah berlari atau melompat yang ketika semua otot-ototnya sudah bisa dia kuasai. Jadi anak bayi itu yang baru lahir, semua gerakannya adalah refleks, tidak sadar. Dia, kalau teman-teman pernah dengar istilah refleks primitif, jadi anak bayi itu sampai usianya 6 bulan, dia punya eh, sistem refleks primitif yang harus diintegrasikan, yang harus dimatangkan. Bagaimana caranya? Jadi ada 16 kurang lebih, salah satunya itu misalnya ketika kita taruh jari di telapak tangannya, anak akan refleks menggenggam. Atau kita taruh sesuatu di pipinya, anak akan refleks mencari-cari eh, apa untuk diisap. Itu namanya rooting refleks. Terus ada juga yang refleks yang kalau eh, mau di apa kalau kaget tangannya akan ke atas. Atau misalnya kalau tidur kepalanya ke kiri, tangan sebelah kirinya juga akan membentang. Nah, ini semua adalah refleks-refleks primitif yang harus diintegrasikan. Kenapa? Diintegrasikan itu dalam artian anak-anak harus mampu mengendalikan semua otot-otot yang tadinya berjalan secara refleks, bekerja secara refleks menjadi sebuah gerakan yang mampu dia kendalikan secara sadar. Dan kalau tidak terintegrasi dan itu masuk ke eh, as ke bagian ke berapa ini? Bagian sensori motor yang refleks maturity, kematangan refleks. Karena kalau tidak matang refleksnya, itu akan sangat menyusahkan anak-anak. Kenapa kita kadang heran kenapa anak-anak susah sekali membedakan huruf B sama D sama P, ternyata refleksnya ada yang belum matang. Tapi itu bagian lain nanti di webinar berikut-berikutnya nanti akan kita bahas. Nah, itulah apa gerakan-gerakan refleks itu yang harus dikendalikan secara sadar oleh anak dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan anak kesempatan untuk bergerak bebas. Jadi kalau misalnya bayi beri, jangan terlalu sering dipakaikan sarung tangan. Biarkan dia misalnya untuk refleks menggenggam sering-sering memberikan genggaman untuk anak bayi supaya refleks menggenggamnya bisa matang secara sendirinya dan lain-lain sebagainya. Nah, kenapa kemudian perkembangan fisik ini penting? Karena perkembangan fisik adalah itu ibarat dia itu berpengaruh sekali di perkembangan perkembangan yang lain. Jadi karena contohnya saja ketika anak belum mampu mengachieve sebuah milestone fisik, itu akan berpengaruh ke misalnya kepercayaan dirinya di bagian aspek sosial. Itu akan berpengaruh ke kognitifnya. Misalnya kalau ternyata anak punya disabilitas fisik seperti tidak bisa mendengar, misalnya tuli, itu akan berpengaruh ke kognitifnya. Dia kurang peka atau tidak bisa membedakan jenis-jenis suara atau sehingga nanti eh, ketika belajar membaca melalui phonic awareness atau bunyi huruf, dia akan sangat kesulitan. Sehingga dia harus dikenalkan metode membaca yang lain, gitu. Jadi eh, kalau di Montessori untuk usia 0 sampai 12 tahun kita benar-benar fokus di perkembangan fisik dan sensori motornya saja. Jadi kita tidak terlalu memfokuskan misalnya usia 12 baru 12 bulan tapi sudah dikenalkan sama huruf, sudah dikenalkan sama angka, itu tidak belum belum saatnya. Jadi kita lebih fokus ke perkembangan fisik, bahasa dan sensorinya. Itu kalau perkembangan fisik. Nah, lalu kita masuk ke perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual atau cognitive development atau intellectual development
Ini adalah proses di mana seorang anak mengembangkan kemampuan berpikir, memahami, belajar, dan memecahkan masalah. Ada apa ini? Ada 7 aspek yang masuk ke intellectual development. Yang pertama adalah pemahaman konsep. Nah, karena anak usia 0 sampai 6 tahun ini masih di Montessori itu dikategorikan sebagai sensorial explorer, jadi mereka mengeksplorasi dunianya melalui indranya. Jadi, mereka akan sangat mudah memahami sebuah konsep ketika cara belajarnya itu dengan kita memberikan sesuatu yang dapat diindrai secara langsung. Misalnya ketika kita mau memberitahu ini jeruk dan jeruk itu rasanya manis, daripada kita menjelaskan ini namanya jeruk, jeruk warna orange, rasanya manis dan lain-lain, kita lebih baik langsung kasih ini namanya jeruk. Coba kamu coba rasanya apa? Ini rasa namanya manis. Sehingga anak lebih gampang memahami konsep sesuatu, termasuk konsep-konsep abstrak. Nah, itulah kenapa di kelas-kelas Montessori semua aktivitasnya itu punya aparatusnya sendiri. Ketika kita mau mengajarkan tentang konsep besar dan kecil, kita bisa pakai Pink Tower. Karena perbedaan besar sama kecil itu akan sangat terlihat di Pink Tower kecil yang 1 cm dengan Pink Tower yang 10 cm. Panjang pendek juga begitu, lebar tipis juga begitu, tebal tipis juga begitu. Sama juga ketika kita mau mengajarkan tentang warna. Semua kalau di Montessori semua itu ada aparatusnya dan semua aparatusnya itu dapat diindrai sehingga anak itu lebih mampu memahami konsep secara utuh. Yang kedua adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini adalah proses mengidentifikasi, menganalisa, dan kemudian menemukan solusi atas suatu permasalahan yang dihadapi atau suatu tantangan. Bagaimana caranya melatih skill problem solving pada anak? Sederhana sebenarnya, jangan terlalu sering membantu anak. Berikan bantuan yang secukupnya. Karena di Montessori, memberikan bantuan kepada anak yang over, ibaratnya sebenarnya ketika anak mau mengambil minumannya sendiri, kita misalnya dia sudah bisa mengambil gelas sendiri, dia sudah bisa memencet memencet dispenser sendiri. Tapi karena kita takut tumpah, kita takut gelasnya pecah atau apalah yang kita, kekhawatiran-kekhawatiran lain yang wajar sebenarnya kita miliki, kita langsung sini mama sama mama saja yang ambilkan atau ayah saja yang ambilkan. Nah, kalau sayangnya eh, terlalu sering membantu anak, bukan sering ya, terlalu banyak memberikan bantuan yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh anak, di satu sisi itu sama saja dengan mencuri kesempatan anak untuk belajar. Dia belum belajar, oh apa sebenarnya masalah yang saya hadapi. Untuk mampu memecahkan masalah, anak butuh mengidentifikasi apa sebenarnya masalah yang saya hadapi. Misalnya dia mau mengambil sesuatu barang yang tempatnya tinggi. Nah, dia harus mampu mengidentifikasi, oh masalah saya adalah tangan saya tidak sampai. Jadi alih-alih langsung membantu anak, kita bisa ajak anak untuk berdiskusi. Kamu mau apa? Oh mau buku. Kenapa kamu menangis? Mau buku, tapi bukunya tidak sampai ya. Kita perlu menstatekan apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh anak itu dalam rangka membantu anak mengidentifikasi masalahnya. Padahal pada dasarnya kita tahu masalahnya adalah tangannya itu tidak sampai. Cuma kita perlu menstatekan supaya eh, anak ini paham. Jadi tanpa distatekan, anak tidak tahu sebenarnya masalahnya apa. Apakah masalahnya karena mama jauh, ataukah masalahnya karena tanganku tidak sampai, atau masalahnya bukunya ketinggian, atau apa sebenarnya masalahnya. Gitu. Baru setelah itu kita bantu anak menemukan solusinya. Misalnya,
oh kamu mau ambil buku tapi tanganmu tidak sampai. Berarti apa ya yang bisa kita pakai untuk membuat tanganmu sampai, membuat tanganmu menjadi lebih tinggi. Lalu kita bisa kalau misalnya anak sudah mampu berpikir sendiri, jadi di Montessori yang kita pelajari minggu lalu usia 0 sampai 3 tahun itu anak masih unconscious, sedangkan usia 3 sampai 6 tahun anak itu sudah berada di conscious, sudah sadar, sudah bisa memilah, memilih dan berpikir. Sehingga untuk anak usia 3 tahun ke atas, alih-alih langsung memberikan solusi, kita bisa mengajak mereka dulu berpikir, kira-kira apa ya yang ada di sekitar sini yang bisa membantu kamu menjadi lebih tinggi? Apakah bantal, apakah kursi, atau tangga, atau apa begitu yang lain. Sehingga anak akan punya gambaran, oh suatu saat nanti ketika saya punya masalah, saya tidak perlu harus langsung menangis mencari ibu. Saya bisa berpikir apa kira-kira di sekitar saya yang bisa saya pakai untuk memecahkan masalahnya. Gitu. Lalu selanjutnya memori atau mengingat. Eh, Kalau di perkembangan intelektual, kalau di Montessori, ingatan anak itu baru menetap di usia 3 tahun. Sebelumnya itu masuk ke alam bawah sadar anak. Sehingga eh, sangat beda di Montessori itu sangat beda perlakuan untuk usia 0 sampai 3 tahun dengan 3 sampai 6 tahun. Kalau usia 0 sampai 3 tahun misalnya contohnya yang paling sering ditanyakan adalah ketika anak kesulitan untuk berpisah dari orang tua. Nah, di Montessori untuk usia 0 sampai 3 tahun itu kita menghindari sama sekali untuk memaksa. Memaksa dalam artian tinggal saja. Kalau dia menangis nanti berhenti sendiri, Ji. Itu kita sama sekali menghindari. Jadi beberapa anak di dialektika kids itu ya enggak apa-apa ditemani dulu masuk sampai dia betul-betul nyaman karena usia 0 sampai 3 tahun itu semua masuk ke alam bawah sadarnya yang nantinya apa ya yang nantinya kita tidak tahu kenapa kita pernah berada dalam kondisi kita tidak tahu kenapa tapi saya tidak suka sekali kalau berada dalam keramaian gitu ada ada kondisi-kondisi yang kadang kita tidak tahu alasan logisnya tapi ternyata itu karena eh, sudah terpendam di alam bawah sadar waktu kita masih kecil entah apa kejadiannya. Nah, tapi kalau usia 3 sampai 6 tahun ke atas karena sudah bisa berpikir, alasannya sudah bisa ingatannya sudah menetap, itu baru bisa kita latih kayak misalnya eh, pelan-pelan ditinggal, nanti kalau menangis ya nanti tinggal dikelola emosinya karena anak-anak itu ingatannya sudah menetap. Oh, kemarin saya ditinggal tapi tidak ada apa-apa yang terjadi ke saya. Jadi enggak masalah kalau misalnya saya aman-aman saja walau tanpa ibu di sekolah misalnya. Hal yang sama juga terjadi kalau misalnya anak merasakan kesakitan. Kayak contohnya di usia 0 sampai 3 tahun itu ketika anak terluka, itu anak sebenarnya tidak akan ingat sama rasa sakitnya, tapi rasa sakitnya itu akan masuk ke alam bawah sadar sehingga kadang misalnya eh, misalnya dia pernah jatuh dari sepeda di usia 2 tahun. Nah, atau misalnya dia pernah terpeleset dan kepalanya terbentur di lantai karena berlari-lari di saat orang mengepel di usia 2 tahun. Nah, di usia nanti ketika besar dia akan sangat berhati-hati ketika melihat ada orang mengepel dia tidak mau lagi lewat ketika ada orang mengepel karena ternyata itu sudah membekas di alam bawah sadarnya kalau 0 sampai apa kalau saya gampang terjatuh kalau saya jalan ketika orang lagi mengepel sehingga begitu ada orang pegang pel saja dia langsung menghindar gitu kurang lebih kalau masalah memori. Jadi terus selanjutnya penalaran kritis. Nah, penalaran kritis ini
eh, adalah bicara tentang bagaimana anak mampu menghubungkan satu hal dengan hal lainnya. Ak- eh, Kemampuan atau skill yang dibutuhkan agar anak mampu bernalar secara kritis yang pertama itu kemampuan untuk mengkategorisasikan ini sama atau tidak. Ini si A sama B sama atau apanya, kalau sama apanya yang sama. Karena eh, anak 3 tahun ke bawah itu kemampuan kategorisasinya itu masih apa ya, belum menyeluruh. Jadi ibaratnya dia masih misalnya dia baru melihat hewan berkaki 4 punya ekor yang panjang lewat-lewat depan rumah. Oh, mama bilang itu namanya kucing. Besok harinya dia melihat lagi hewan lewat di depan rumah, kakinya ada 4, punya ekor yang panjang. Dia bilang lagi kucing, padahal ternyata itu misalnya anjing atau misalnya itu kuda. Cuma karena dia punya karakteristik yang sama, sehingga dia mengasosiasikan hal yang sama. Nah, selain kemampuan kategorisasi, juga kemampuan mendiskriminasi. Apa bedanya si A sama si B? Apa bedanya C sama D? Nah, kemampuan kategorisasi dan diskriminasi ini yang harus dilatih oleh anak-anak untuk mampu mengembangkan penalaran kritisnya. Sehingga ketika ada satu kondisi, misalnya dia sedang apa ya? Misal ketika dia sedang berpikir tentang satu hal, lalu dia bisa menghubungkan dengan hal yang lain, disitulah dia apa anak sudah mengembangkan kemampuan kritisnya. Kalau dibilang contoh, kalau di Playhouse itu biasanya ketika ketika kita membaca buku tentang satu hal, terus tiba-tiba biasanya beberapa anak itu nyeletuk dengan keadaan rumahnya atau dengan cerita-cerita yang pernah diinfokan oleh ibu dan ayahnya, dan itu berarti anak-anak sudah mampu menghubungkan apa yang dia baca di buku sama realitas yang di sekelilingnya. Lalu selanjutnya adalah pemahaman tentang sebab akibat. Nah, pemahaman akan sebab akibat ini adalah kemampuan untuk memahami hubungan antara tindakan sama hasilnya apa, akibatnya apa. Biasanya ini mulai dilatih anak sejak usia 1 tahun, ketika anak mulai sering melempar, dikasih bola malah dilempar lagi, diambilkan bola sampai di tangannya justru dia lempar lagi, dan begitu seterusnya karena dia mencoba memahami dunianya melalui hukum sebab akibat. Oh, apa yang terjadi kalau saya lempar? Kalau yang kedua kali saya lempar, kalau yang ketiga kali saya lempar, sampai akhirnya dia mampu mengambil kesimpulan, oh, benda kalau dilempar dia akan menjauh dari saya. Seperti itu. Jadi, eh, dan itu kemampuan pemahaman sebab akibat ini sebenarnya terjadi di keseharian. Jadi kita tidak perlu, bukan tidak perlu sih, lebih ke tidak perlu menyediakan permainan khusus misalnya untuk melatih kemampuan pemahaman sebab akibat, karena pada dasarnya eh, sebab akibat itu bisa dilihat di kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau saya em, makan tapi angle tanganku seperti ini, oh, makanannya tidak masuk ke mulut. Jadi caranya untuk mampu membantu anak mengembangkan kemampuan pemahaman sebab akibatnya adalah berikan anak kebebasan untuk bereksplorasi dan eh, mer apa ya di misalnya kita berikan anak kebebasan bereksplorasi, dan setelah itu baru dibantu dengan misalnya menjelaskan kalau bola dilempar itu akan pergi menjauh dari kita. Kalau kita berlari-lari, kita bisa menabrak atau kita bisa terjatuh dan lain-lain.
Lalu selanjutnya itu konsentrasi. Konsentrasi ini bicara tentang durasi anak mampu memusatkan fokusnya atau perhatiannya tanpa memperdulikan hal lain, tanpa terganggu dengan hal lain. Nah, eh, konsentrasi ini punya rumusnya. Jadi kalau anak usia 2 tahun ke bawah, rentang konsentrasi idealnya itu sesuai dengan umurnya. Jadi kalau 1 tahun itu masih 1 minggu, 1 minggu, 1 menit. Kalau 2 tahun itu 2 menitan, 2 sampai 3 menit. Nah, 3 menit ke atas yang eh, kita baru mulai melatih secara intens rentang konsentrasi anak karena di 3 tahun ke atas rentang konsentrasi ini idealnya 2 sampai 3 kali usianya. Jadi ketika anak usia 3 tahun masih kesulitan untuk berkonsentrasi minimal 3 menit saja atau minimal 2 kali 3 berarti 6 menit, minimal itu 6 menit. Berarti kita butuh menstimulasi lebih lanjut terkait rentang konsentrasinya. Nah, masalahnya adalah konsentrasi ini biasa dihubungkan dengan kemampuan anak untuk duduk tenang, memperhatikan, dan lain-lain. Padahal konsentrasi ini adalah kemampuan anak untuk memusatkan fokusnya tanpa terganggu dengan hal lain. Jadi, ketika anak-anak sedang bergerak, melakukan gerakan dan dia tidak terganggu dengan hal-hal lain saat dia bergerak, misalnya lagi naik sepeda, lagi melompat, tapi dia tidak peduli dengan keadaan sekitarnya, berarti anak itu sedang fokus walaupun dia tidak duduk tenang. Atau lagi menggambar, dia tidak peduli walaupun ada suara bising di sekitarnya, berarti dia sudah mampu untuk berkonsentrasi. Jadi konsentrasi ini kalau di Montessori itu tidak ada hubungannya dengan mampu duduk tenang, tapi konsentrasi ini berhubungan dengan seberapa engage otaknya dengan aktivitasnya, sehingga dia bisa mau tidak mempedulikan hal-hal lain yang ada di sekitarnya. Jadi kalau anak saya sangat aktif, banyak energinya, tidak bisa duduk tenang, kayaknya dia gampang bosan dan lain-lain, eh, apakah itu masalah konsentrasi atau sebenarnya dia berkonsentrasi, tapi cara konsentrasinya dia berkonsentrasi ketika dia sedang bergerak gitu. Lalu eh, di Montessori, konsentrasi ini dibangun kalau usia 3 tahun ke bawah. Sekali lagi kita di Montessori selalu rentang waktunya itu 3 tahun, 3 tahun. 0 sampai 3 itu satu, apa ya, satu template, bukan satu template, satu default perkembangan. Nah, 3 sampai 6 ini juga satu default perkembangan sendiri. Nah, kalau konsentrasi di usia 0 sampai 3 tahun dibangun dengan cara apa? Dibangun dengan cara tidak menginterupsi dan tidak memberikan instruksi saat anak sedang fokus. Jadi ketika kita melihat anak kita sedang fokus, biasanya kan kita kayak gatal gitu mau menjelaskan, oh itu namanya semut, semut itu sakit, awas nah, nanti digigit. Atau misalnya dia lagi fokus melihat gambar-gambar di buku, kita tuh kayak mau sekali menjelaskan, oh itu warna merah, mana ikan, yang mana ini, sehingga secara tidak sadar kita ternyata sudah memecahkan konsentrasi anak. Jadi yang tadinya anak sangat berkonsentrasi, konsentrasinya pecah dengan dia harus membagi konsentrasinya antara penjelasan ibu sama eh, apa yang dia lihat gitu. Misalnya ilustrasi di buku. Untuk usia 3 tahun ke atas, Montessori melatih konsentrasi anak itu tidak punya eh, aktivitas khusus, tidak ada aparatus khusus, tapi aktivitas apapun yang otaknya itu engage sama aktivitasnya. Jadi kita harus menemukan, misalnya lagi senang sama misalnya dia lagi senang sekali bercerita. Oke, berarti
ketika dia bercerita kita harus diam karena dia sedang fokus membangun kata-katanya, kata demi kata disambungkan lagi dengan kalimat baru, jadi tidak perlu eh, menginterupsi atau misalnya tidak perlu menyediakan apa ya. Tapi kalau di Montessori itu konsentrasi dibangun dari ke aktivitas kegiatan sehari-hari atau eh, namanya itu exercise of practical life. Yang namanya practical life, kegiatan sehari-hari ya memang sehari-hari dilakukan di rumah. Kayak misalnya memetik sayur, mengupas telur rebus, menyapu, membersihkan jendela. Apalagi anak usia dini itu 6 tahun ke bawah itu pada dasarnya sangat suka terlibat dengan aktivitas orang dewasa. Jadi ketika parents di rumah misalnya sedang memasak, eh, kita bisa melatih konsentrasi anak dengan melibatkan dia dalam proses memasaknya kita. Misalnya kita kasih dia tugas sederhana kayak eh, mengaduk telur yang sudah dipecahkan, atau dia tugasnya memetik-metik sayur, memotong-motong tempe. Nah, semakin lama, semakin tua, semakin apa ya? Misalnya kalau 3 tahun bisalah kita berikan aktivitas IPL dengan durasi yang akan selesai dalam waktu 6 menit sehingga rentang konsentrasi minimal 6 menit itu bisa dicapai. Kayak misalnya mengupas kulit telur. Nah, semakin bertambah usianya anak, semakin panjang aktivitas keseharian, ya semakin panjang durasi aktivitas kesehariannya. Jadi kita mulai di 4 tahun kita bisa mulai melibatkan anak, misalnya kayak mencuci piring, memasak nasi, atau ketika dia usianya 6 tahun bisa lebih lebih durasinya lebih panjang lagi, kayak misalnya mencuci mobil, ikut mencuci mobil, atau dia biarkan dia mencuci sepeda, atau misalnya menjahit, eh, apalagi ya. Pokoknya kita cari mencuci piring ya. Kita cari aktivitas keseharian yang durasinya itu bisa selesai di 2 sampai 3 kali usia anak gitu. Nah, kalau imajinasi, terakhir imajinasi ini sebenarnya sudah dibahas kemarin bagaimana perkembangan imajinasi anak. Jadi imajinasi sama hayalan sama fantasi itu tidak sama. Di Montessori anak usia dini 6 tahun ke bawah itu tidak dipaparkan terlebih dahulu dengan hal-hal yang sifatnya fantasi seperti superhero, Disney princess, apalagi kartun-kartun seperti mau apa mobil yang bisa bicara, hewan yang pakai baju dan berjalan dengan 2 kaki, padahal sebenarnya dia berjalan dengan 4 kaki. Kenapa? Karena anak usia dini ini belum bisa membedakan yang mana hayalan, yang mana kenyataan. Ketika kita misalnya sudah memaparkan anak dengan superhero, eh, anak-anak akan berpikir, oh, apa ya? Normalnya kehidupan ini ada superhero, di mana interaksi superhero dengan apa penjahat yang saling memukul itu terjadi di mana saja seperti yang ada di film yang saya baca. Atau misalnya dikenalkan dengan Frozen, kan biasa kalau perempuan itu Frozen. Nah, dia akan berpikir, oh kalau ada loh di dunia ini orang yang bisa mengeluarkan es. Jadi nanti kalau mau minum yang dingin-dingin, saya akan cari Elsa dan biarkan Elsa yang membekukan minumanku misalnya. Nah, masalahnya adalah eh, karena tidak bisa membedakan realitas sama hayalan, yang ditakutkan adalah ketika anak me, apa ya, memahami dunia realitas itu selayaknya hayalannya mereka. Oh, eh, bus itu bisa bicara. Jadi kalau ada bus warna biru, karena bus biru itu ramah dan bisa bicara, kalau ada nanti saya mau datang deh ke sekitarnya buat ajak dia bicara, atau dia mulai mengajak bicara semua bus-bus yang dia lihat. Nah, itu yang dihindari sama anak.
dihindari di Montessori. Sehingga ketika misalnya ada anak-anak di kelas yang sudah terpapar dengan hal-hal yang hayalan, biasanya Montessori itu akan mencoba mengembalikan dia ke realitas. Misalnya misalnya sudah terpapar dengan frozen, ya kita berikan aktivitas yang berkaitan sama es. Oh, es itu mencair kalau ada zat panas di sekitarnya, atau es itu baru bisa terbentuk kalau suhu dingin. Es itu kalau dikasih air, dikasih garam dia akan semakin dingin. Kalau disentuh dia gampang mencair dan lain-lain sebagainya. Eh, atau kalau misalnya superhero kayak misalnya Batman, oh kita alihkan ke kelelawar. Kelelawar itu apa, bagaimana siklus hidupnya, bagaimana bentuk sayapnya, dan lain-lain. Nah, perkembangan imajinasi di Montessori itu terbentuk dari eh, dua konsep realitas yang berusaha digabung-gabungkan sama anak. Jadi kalau misalnya eh, ini anggap saja kita belum pernah menemukan teh manis ya. Jadi misalnya anak tahu gula itu rasanya manis dan teh itu kalau dicampur air hangat itu akan berubah warna. Nah, ketika konsep tentang teh dan konsep tentang gula mencoba digabungkan, oh ternyata anak bisa menciptakan jadi apa ya? Kayak eh, imajinasinya, oh teh itu bisa manis, teh itu bisa warna-warni misalnya. Kalau dia tahu, oh kita bisa pakai pewarna ini saat minum teh, oh saya mau minum teh yang warnanya ungu. Contohnya seperti itu. Itu imajinasi yang mau kita capai. Bagaimana dia bisa membuat sesuatu, menciptakan sesuatu kreativitas dari konsep-konsep yang sebenarnya ada di realitas. Oke. Lalu selanjutnya language development. Perkembangan bahasa adalah proses di mana seorang anak belajar memahami, menggunakan, dan menguasai bahasa untuk berkomunikasi. Ini melibatkan perkembangan keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis yang terjadi secara bertahap sejak bayi hingga usia dewasa. Nah, sebenarnya ini juga kayaknya sudah dibahas di minggu lalu. Kalau perkembangan bahasa anak itu erat kaitannya dengan mendengar, dengan kemampuan mendengar, sehingga eh, perkembangan bahasa itu mulai tidak langsung berbicara, tapi mulai dulu mampu membunyikan, mengeluarkan bunyi. Dan ini biasanya terjadi di 6 bulan pertama. Bunyi dulu, baru nanti dari bunyi dia berubah menjadi mumbling, babbling. Habis itu dia berubah menjadi proto word. Proto word itu ibaratnya eh, kayak mama, ma. Dia mau bilang mama, tapi kelebihan satu suku kata. Mama, ma, da, da, da. Atau no, no, no. Kalau babbling kan biasa yang kayak yang mumbling cuma sekedar mengeluarkan suara tapi tidak ada ininya. Kalau awal di awal 6 bulan pertama itu namanya kuing. Kuing itu yang kayak satu bunyi yang panjang. Kayak biasa kan ada bayi yang mengeluarkan bunyi A tapi panjang. Nah, itu di situ. Itu yang namanya queen. Baru setelah nanti sudah bisa proto word, baru dia berubah menjadi kata. Nah, kata yang dihitung kata adalah ketika anak mampu memahami maknanya. Jadi walaupun misalnya dia ketika mau minum dia bilangnya num, tidak lengkap minum, dia bilangnya num, itu sudah dihitung satu kata karena dia tahu maknanya apa. Tinggal kemampuannya mengucapkan yang harus dilatih gitu. Baru habis itu kalimat, baru habis itu cerita. Nah, di language development yang perlu kita perhatikan adalah pertama kemampuan reseptif untuk kan ada red flag-nya itu kalau tidak salah red flag-nya di usia
1 tahun, 12 bulan, anak harus mampu mengucapkan minimal satu kata. Nah, itu sekali lagi katanya itu tidak harus langsung sempurna semua suku kata tersebut. Setidaknya ada satu kata yang dia paham maksudnya apa. Itu di usia 12 bulan. Lalu setelahnya di usia 18 bulan minimal 20 kata. Nanti di usia 2 tahun baru 50 kata dan sudah mampu mengucapkan kalimat terdiri atas 2 kata. Kayak misalnya eh, mau minum atau ibu sini. Itu baru nanti berkembang di usia 3 tahun sudah mampu mengucapkan kalimat yang lebih banyak katanya dan setelahnya mampu bercerita dengan runut. Nah, kemampuan ini itu kemampuan development language development ini terdiri atas dua. Yang pertama kemampuan reseptif itu adalah kemampuan menerima input, eh, memahami, kemampuan untuk menerima dan memahami input, apa ya? Input kayak kosakata, bunyi, ekspresi. Jadi biasanya itu di 2 tahun ke bawah itu anak masih membangun kemampuan reseptifnya. Jadi ketika misalnya eh, kita mengucapkan sesuatu, anak itu akan betul-betul memperhatikan misalnya bunyi apa bentuk mulutnya kita. Oh, kalau mama bilang susu, mulutnya monyong ke depan. Jadi itulah kenapa kalau dengan anak usia 2 tahun ke bawah sebisa mungkin cara kita berbicara itu sangat pelan, sehingga anak mampu memperhatikan bagaimana cara kita memproduksi bunyi, itu dikaitkan sama ekspresi wajahnya kita, dengan gerakan-gerakannya kita, dengan dikaitkan dengan konteks, oh ini mama bilang ini saat misalnya, mama bilang susu saat ada benda putih di tangannya mama, oh benda putih ini namanya susu. Ketika anak sudah mampu memahami, nanti biasanya di usia 18 bulan, kalau di Montessori itu ada namanya ledakan kata, di, biasa terjadi di usia sekitar 18 sampai 24 bulan, di mana anak-anak akan em, mengeluarkan semua kosakata yang sudah dia pendam, sudah dia serap selama ini. Nah, kemampuan ekspresif ini berhubungan sama organ wicara, eh, kepercayaan diri, apalagi ya. Eh, jadi kadang pertama kemampuan yang seringkali anak-anak apa seringkali orang tua baru sadar eh, perkembangan bahasa anaknya ini agak terlambat ketika sudah mencapai red flag. Padahal itu bisa diobservasi misalnya ketika kita menceritakan sesuatu, anak tidak perhatian ke kita. Fokusnya itu kemana-mana atau fokusnya sedang ke mainan, padahal kita lagi bercerita di sampingnya atau dia tidak mendengarkan. Nah, dan baru ketahuan ketika apa kemampuan ekspresifnya ini tidak terlihat. Ibaratnya dia kesulitan mengucapkan bunyi, dia kesulitan membuat kata. Jadi, dan eh, kemampuan ekspresif ini selain karena kurangnya stimulasi, bisa jadi karena stimulasi yang diberikan itu tidak tepat. Misalnya karena kita mau di anak ini ada yang ajak bicara, kan sebenarnya kalau kemampuan bahasa sering-sering mengajak anak bicara dengan ritme yang lambat dan menunggu respon anak. Jadi walaupun masih bayi, masa umur 12 bulan, yang kita tahu dia mungkin belum bisa merespon, tapi sebisa mungkin kita menunggu responnya. Jadi sebelum misalnya kita bicara, oh ini boneka,
Sebelum melanjutkan ke kata selanjutnya, kita coba tunggu 2 sampai 3 detik bagaimana melihat ekspresinya. Jadi anak punya gambaran kalau oh orang yang di depanku ini menunggu responku seperti apa. Itu bisa memotivasi anak untuk mengeluarkan kemampuan ekspresifnya. Yang lain itu biasanya stimulasi yang tidak tepat itu misalnya kita memberikan mainan yang terlalu berisik. Karena anak usia dini itu kalau saya lupa batasannya berapa, kalau tidak salah 85 desibel. Di atas itu akan mengganggu pendengaran anak. Nah, kalau pendengarannya terganggu, otomatis dia tidak bisa mengidentifikasi bunyi dan ya bunyi yang diterimanya itu bunyi apa. Selanjutnya itu gadget juga salah satu eh, apa ya? Gadget ini juga salah satu aspek yang ibaratnya salah apa stimulasi yang tidak tepat untuk kemampuan berbahasa karena eh, gadget ini walaupun misalnya kita pakai misalnya Miss Rachel yang iya dia berkomunikasi dengan cara yang lambat dengan ritme yang lambat tapi dia eh, ibaratnya dia tidak responsif karena dia video walaupun anak tidak merespon ataupun dia merespon ataupun tidak, bicaranya itu akan tetap lanjut. Sedangkan yang kita mau melatih anak adalah ketika kita mengajak anak cerita, kita menunggu responnya dengan penuh excitement, seolah-olah kita bukan seolah-olah, tapi kayak betulan kita mau tahu apa ini yang dia mau menanggapi apa. Kita sangat menunggu responnya seperti apa sehingga itu yang mendorong dia mengeluarkan kemampuan ekspresifnya. Selain itu, gadget juga memperpendek rentang konsentrasi anak karena eh, kita kan kemarin sudah belajar kalau eh, anak itu bekerja dengan ritme yang lambat. Jadi ketika ada input sensor yang masuk, ada input informasi yang masuk, prosesnya anak mengelola informasi itu sangat lambat. Sedangkan gadget ini pergantian antar screen-nya, jumlah stimulasi warna-warni yang ada di dalam satu screen itu berganti dengan sangat cepat. Belum sempat anak memproses apa yang terjadi di screen kemarin, di screen sebelumnya 1 detik yang lalu, dia sudah disodorkan dengan eh, apa? Dia sudah disodorkan sama screen yang baru. Sehingga dia belum sempat memproses ada lagi hal baru, ada lagi hal baru, ada lagi hal baru yang sehingga jatuhnya anak tidak berkonsentrasi tapi anak jatuhnya terhipnotis yang justru akan membuat anak duduk diam, tidak bergerak, tidak terstimulasi. Yang terstimulasi cuma mata sama pendengaran itu pun terlalu cepat. Dan jatuhnya karena terhipnotis, terhibur, ketika diambil hiburannya akan berujung pada tantrum. Sehingga screen time dalam bentuk apapun di usia, khususnya di usia 3 tahun ke bawah, ketika anak belum mampu berpikir, belum mampu menganalisa, belum mampu mengidentifikasi, yang semuanya itu masuk ke alam bawah sadar, itu sangat tidak disarankan. Di atas 3 tahun itu boleh dengan durasi yang minimal sehari itu cuma 15 menitan. Itu pun dengan apa? Itu pun dengan pengawasan. Ibaratnya eh, karena anak usia dini 6 tahun ke bawah itu sangat gampang sekali menyerap apapun termasuk apapun yang dia nonton itu akan sangat gampang nyantol di kepalanya. Dan meskipun dia nggak tahu sebenarnya maksudnya apa, tapi karena kelihatannya di
video ini orang tertawa misalnya itu menyenangkan, walaupun sebenarnya itu tidak baik, itu bisa jadi diasosiasikan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kayak apa ya? Kalau dulu kayak apa? Kalau misalnya kita memberikan tontonan kayak vlog orang dewasa ke anak-anak di usia yang paling sering saya temukan adalah ketika sekarang hampir tidak ada, kalau misalnya kita ke restoran, hampir kayaknya kalau kita lihat di sekeliling ada orang tua yang bawa anak, itu kayaknya hampir semua dikasih HP supaya dia bisa duduk tenang menunggu makanan datang. Nah, biasanya anak itu yang saya lihat adalah scrolling TikTok. Yang TikTok ini kan sebenarnya tidak bagus. Di sebenarnya itu pun disarankan untuk 13 tahun ke atas. Nah, banyak hal-hal yang sebenarnya tidak tidak sesuai dengan umurnya. Kalau biasa yang pernah saya lihat, yang pernah saya dapati itu di Selayar waktu pulang kampung, itu bagaimana anak usia 5 tahun itu sudah mampu bilang fuck you atau sudah mampu bahasa-bahasa kotor lainnya yang dia sebenarnya tidak paham maksudnya apa. Cuma karena orang yang di video melihat itu apa apa dia melihat video itu orang berkata seperti itu dan tertawa bersama-sama, dia mengasosiasikan kalau oh kata itu bermaksud baik, bermaksud bercanda karena membuat eh, apa orang-orang lain di sekitarnya tertawa. Sehingga gadget itu bukanlah stimulasi yang tepat untuk perkembangan bahasa anak. Oke, lanjut. Ini kayaknya yang terakhir. Eh, Perkembangan sosial emosional anak. Nah, perkembangan sosial emosional adalah proses di mana seorang anak belajar memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosinya, serta membangun hubungan sosial yang sehat dengan orang lain. Ini mencakup kemampuan mengenali perasaan, mengembangkan empati, serta berinteraksi dengan keluarga, teman sebaya, dan komunitas. Kenapa ini disatukan? Kenapa tidak dipisah sendiri perkembangan emosional, habis itu perkembangan sosial? Karena dua hal ini berkaitan. Ketika anak mampu meregulasi emosinya secara internal, dia akan gampang beradaptasi di lingkungan yang baru, gampang bersosialisasi di lingkungan yang baru karena pada dasarnya dia tahu ketika saya tidak suka, ketika saya kesal, saya bikin apa, sehingga ketika ada di lingkungan sosialku yang saya berinteraksi terus temanku melakukan sesuatu yang tidak saya sukai, saya bisa saya tahu apa yang harus saya lakukan sehingga tidak merugikan orang lain. Nah, kemampuan regulasi emosi yang buruk, ibaratnya kayak tiap kali tantrum, maunya memukul, maunya menendang, itu yang akan terbawa ke lingkungan sosialnya. Ketika ada anak-anak yang membuatnya kesal, respon pertama akan dia pukul misalnya atau setelahnya ditarik atau dilempari sesuatu. Makanya penting untuk khususnya di usia 2 tahun, di usia 2 tahun itu anak mulai menyadari kalau dia punya emosi dan emosinya ini berbeda dengan emosi ayah, ibu, dan orang-orang di sekitarnya. Anak-anak mulai menyadari kalau dia punya pendapat dan pikiran sendiri yang kadang itu tidak sama-sama pendapat dan keinginan orang tuanya. Dan eh, kadang anak itu masih kesulitan membahasakan. Pokoknya yang dia rasa ada saja perasaan tidak enak, atau ada perasaan yang kayak wah, ketika dia happy sekali ada perasaan wah yang mau Kak melompat-lompat tapi saya tidak tahu apa namanya. Nah, itu yang harus orang dewasa sebagai orang dewasa itu membantu anak untuk yang pertama adalah mengidentifikasi, melabeli, oh kamu sedih ya, kamu kesal ya, kamu marah ya. Karena kalau dia tidak tahu apa emosi yang sedang dia rasakan, dia tidak tahu bagaimana harus me, eh, bagaimana harus mengelola emosinya. Kalau saya lagi kesal dan rasanya ini seperti memukul, kalau dia tidak tahu bagaimana
Kalau dia tidak tahu saya ini lagi kesal, dia tidak tahu, oh ini kesalku itu bisa disalurkan ke mana gitu. Nah, biasanya ini terjadi di usia 2 tahun dan akan semakin menantang di usia 3 tahun. Kenapa? Karena di usia 3 tahun anak sudah bisa berpikir, anak sudah bisa memilih. Kalau di usia 2 tahun kan belum bisa. Jadi ibaratnya mama bilang tidak boleh ya tetap tidak boleh. Apapun alasannya itu mama tidak boleh, tapi saya tetap sedih. Jadi paling dia menangis dan cukup kita meregulasi emosinya. Tapi kalau begitu berkembang ke anak usia 3 tahun, ketika anak sudah bisa berpikir, menganalisa, memprotes, didukung dengan kemampuan bahasa yang bagus, eh, itu akan sangat menantang karena ketika saya marah, saya bisa ngomel misalnya dan eh, apa tidak boleh begini, tidak boleh begitu, melarang semua orang itu akan lebih menantang. Ibaratnya kalau anak 2 tahun, kalau dia kesal mungkin dia melempar, mungkin dia memukul, yang bisa kita, oke kita tidak memukul, oke kita tidak melempar ya, jatuhnya silahkan menangis. Tapi kalau anak usia 3 tahun ke atas yang dia sudah bisa bernalar, dia bisa berpikir, eh, apa ya, regulasi emosinya ini akan lebih menantang karena dia sudah bisa membantah. Dia sudah bisa mengeluarkan pendapatnya sendiri. Saya tidak mau begini karena saya maunya seperti ini. Nah, itu yang kita tetap harus kok bisa konsisten. Yang boleh itu tetap boleh, yang tidak boleh apapun yang kau lakukan tetap tidak boleh. Sehingga nanti ketika semakin matang caranya meregulasi emosi, biasanya di usia 4 tahun ke atas kita akan memasuki masa panen. Ibaratnya eh, dia sudah paham bagaimana kalau dia sedang sedih, dia sedang marah, dia sedang frustasi, apa yang harus dia lakukan dan bagaimana misalnya dia beradaptasi di lingkungan sosialnya. Lalu, oke. Nah, kenapa kemudian eh, cara kita meregulasi emosi dan bagaimana cara kita berinteraksi di lingkungan sosial itu penting untuk bahkan menjadi salah satu aspek yang penting untuk dilatih pada anak karena eh, ini segitiga ini kita mau membentuk anak yang memiliki konsep diri yang positif, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan memiliki motivasi berprestasi dari internal. Apa ini konsep diri? Nah, konsep diri adalah cara anak memahami dan melihat serta menilai dirinya sendiri. Ini mencakup keyakinan, sikap, dan persepsi anak tentang siapa mereka. Jadi, biasanya eh, dan ini konsep diri anak ini terjadi bukan terjadi terbentuk melalui interaksi anak dengan lingkungan sosialnya dan dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia menghandle emosinya dan bagaimana respon sosial atas dirinya itu akan membentuk konsep dirinya anak. Misalnya, ketika dia tidak bisa atau ketika dia sedang mengerjakan sesuatu, tapi kita sebagai orang dewasa kadang kan wajar anak masih melakukan kesalahan, tapi ketika anak melakukan kesalahan, kita itu merespon secara berlebihan. Misalnya, kasih begitu, kasih begini, salah ini. Jadi semakin ibaratnya melarang anak. Apapun, misalnya dalam 1 minggu interaksi tak sama anak itu yang keluar selalu tentang larangan, selalu tentang kesalahan-kesalahan anak, bisa jadi timbul konsep diri di anak kalau saya ini selalu salah.
saya ini apapun yang saya kerjakan selalu salah dan selalu melakukan hal yang dilarang. Tidak ada yang benar yang saya kerja. Sehingga konsep diri ini membentuk kepercayaan diri yang rendah. Ketika anak membangun konsep diri yang negatif, kepercayaan diri yang terbentuk juga rendah. Ah, saya tidak bisa apa-apa kalau ibu saja yang bantu deh. Atau misalnya eh, saya tidak tidak berani, saya anaknya tidak berani. Saya butuh ditemani deh. Nggak percaya diri Kak untuk masuk ke lingkungan baru sendirian. Nah, yang kalau kita meresponnya dengan misalnya memberikan pujian yang kayak atau memberikan hadiah, memberikan eh, punishment. Kalau misalnya kalau kamu salah lagi, mama apa? Kalau kamu rusakkan lagi mainanmu, mama ambil mainannya ya. Kamu tidak boleh main ini lagi. Atau kamu tidak boleh eh, beli mainan lagi. Nah, jatuhnya nanti eh, dalam melakukan sesuatu, anak itu cenderung melakukan sesuatu karena respon dari luar, karena mau terhindar dari hukuman, atau karena dia mau mendapatkan pujian. Nah, kenapa ini menjadi bukan hal yang disarankan di Montessori? Karena sifatnya eksternal, pujian dan hukuman. Ketika pujiannya tidak ada atau ketika tidak ada hukumannya, anak tidak lagi mau mengeluarkan potensi dirinya secara maksimal. Karena ngapain saya belajar? Oh, tidak ada hadiah. Misalnya saya ranking pun misalnya saya tidak dapat hadiah. Atau eh, atau yang paling sederhana, oh kalau saya sama nenek, eh, saya akan selalu, saya tidak bakalan pernah dihukum. Tidak, mama sama bapak tidak berani hukum Kak kalau ada nenek. Jadi saya sama nenek saja terus. Itu yang bisa jadi juga ketika dewasa, eh, ketika misalnya, misalnya contohnya ini dia selalu dipuji. Oh, oh pintar, good job, ih pintarnya atau misalnya lagi tapi karena ya kita merasa karya anak kita ini bagus, kita langsung bilang, oh cantiknya lukisannya, ih bagusnya lukisannya, pintarnya melukis anakku. Nah, secara tidak langsung eh, kita kita menumbuhkan konsep, bukan kita menumbuhkan kesadaran diri yang kalau saya melakukan sesuatu yang saya incar itu pujiannya mama. Karena mama senang kalau saya melakukan sesuatu. Ketika nanti misalnya dia berpindah ke lingkungan sosial yang lebih besar, yang tidak ada mama di dalamnya, misalnya di lomba melukis. Ternyata di lomba melukisnya ini dia kalah, tidak menang, dia akan sangat kecewa. Karena selama ini yang saya tahu, saya ini pintar, gambarku ini cantik, bagus sekali, tidak pernah jelek gambarku. Tapi kenapa saya tidak juara? Nah, bisa jadi ini menghalangi anak dalam kemampuan merefleksikan diri apa yang salah dengan saya. Beda kalau kita membangun motivasi berprestasi internal dari dalam dirinya. Bagaimana caranya? Kalau di Montessori kita tidak menggunakan pujian ataupun hukuman. Tidak ada tidak ada pujian yang kamu, kalau teman-teman pernah berinteraksi dengan direktris, melihat direktris berinteraksi dengan anak-anak, itu tidak ada sama sekali yang bilang good job atau ih bagusnya gambarnya dan lain-lain. Karena yang kita puji adalah prosesnya. Jadi kalau misalnya ada anak datang ke direktris untuk memperlihatkan, wah habis eh, Miss, lihat gambarku. Ini yang kita lakukan yang pertama, kita bertanya, wah gambar apa ini?
ih tadi Miss lihat kamu menggambar pakai banyak sekali warna, tanganmu kuat sekali ya, dan lain-lain. Jadi yang kita puji adalah prosesnya. Bagaimana dia usaha, bagaimana dia berusaha tidak menyerah walau bagaimana dia bisa sampai pada ketinggian yang meskipun yang kita tahu kemarin kamu baru sampai sini tapi sekarang kamu sudah mampu sampai tingkat yang lebih atas lagi. Seperti itu. Makanya di Montessori itu kita tidak memuji dan tidak menghukum anak. Kalau bagaimana caranya mendisiplinkan anak, kalau di Montessori itu kita pakai konsekuensi logis dan konsekuensi alami. Yang nanti ini akan dibahas di eh, 3 webinar ke depan di masalah manajemen perilaku dan positif disiplin. Oke, lanjut. Karena sudah mau jam 11. Nah, ini scaffolding. Tadi kan kita sudah membahas kalau ternyata memberikan anak bantuan yang berlebihan itu sama saja mencuri kesempatan anak untuk belajar. Atau kalau di sini mencuri rasa kepercayaan diri. Jadi, eh, seperti bagaimana, kapan kita bisa yakin, oh ini anak butuh bantuan, ini anak tidak. Ini anak sudah tidak butuh bantuan. Kalau di Montessori, ketika kita melihat anak dengan penuh percaya diri melakukan sesuatu, kita tidak membantunya sama sekali. Nanti, karena yakin saja ketika misalnya dia sudah mandiri melakukan sesuatu, tiba-tiba ternyata kalkulasinya salah, oh ternyata saya masih butuh bantuan, dia akan segera meminta bantuan. Di situ baru kita tolong. Jadi, itulah kenapa di ruang-ruang kelas anak mengambil materialnya sendiri seberat apapun itu. Kan ada beberapa material yang memang terbuat dari kayu dan sangat berat, beratnya bisa 1 sampai 2 kilo, tapi tetap kita membiarkan anak mengambil apa aparatus yang berat itu secara mandiri. Nanti kita bantu ketika pertama anak meminta tolong sama missnya, atau kita melihat gestur yang kayaknya ini anak akan kesulitan membawanya sendiri. Pun kalau misalnya kita lagi eh, kan ada beberapa anak-anak yang masih muda, masih sulit menyeimbangkan saat membawa tray dan traynya itu kadang isinya tumpah ke lantai, tidak apa-apa. Karena itu bagian proses dari belajarnya. Ketika traynya tumpah di lantai, yang kita lakukan adalah mengarahkan anak untuk bertanggung jawab atas tumpahannya yang di lantai. Jadi kita tidak memarahi, itu kan Miss sudah bilang tumpah, makanya kasih begini kerangannya dan lain-lain. Enggak. Jadi dan ini juga bisa teman-teman terapkan di rumah. Kalau misalnya anak-anak melakukan kesalahan, eh, jangan terlalu reaktif untuk memberikan respon-respon yang kayak nah kan, bilang apa. Nah, itu yang kalau bisa ditahan dulu, fokus ke solusi. Wah, ini tumpah, kita punya masalah yang sama, tumpah. Apa yang bisa kita lakukan sehingga anak tidak takut untuk berbuat kesalahan dan tidak takut untuk mengeksplorasi dunianya lebih lanjut karena kesalahan itu adalah bagian dari belajar. Nah, scaffolding ini seperti teknik makan bubur panas ya, yang dari awal dari pinggirnya dulu sedikit, baru nanti sampai ke tengah. Jadi kita tapi scaffoldingnya itu maksudnya ketika kita baru pertama kali mengenalkan aktivitas ke anak, atau misalnya kita mau ada permainan baru, misalnya magnetic tiles dan lain-lain, kita bisa memberikan contoh. Kita bisa memberikan contoh cara bermainnya seperti apa, karena walaupun kita kita misalnya kita membeli balok, tapi baloknya kayak tidak diajarkan, kita taruh saja di rak mainan dan tidak diajarkan, anak itu tidak punya gambaran cara bermain balok itu seperti apa. Apakah boleh dilempar, ataukah disusun, ataukah diapakan.
Dan kita harus memberikan contoh sekecil apapun itu. Dan ini tidak cuma berlaku di permainan, termasuk di aspek sosial. Bagaimana cara memulai pertemanan, bagaimana cara menunggu giliran, itu harus diberikan contoh karena anak tidak tahu bagaimana. Walaupun yang jadi ibaratnya kayak tunggu nah, ini dulu. Kita bisa ibaratnya berkata berulang kali seperti itu, kita bisa lebih langsung kayak kita bisa menunggu tangannya seperti ini, kita menunggu sampai hitungan ke 10, oke? Nah, kalau ada hal-hal konkret yang bisa kembali lagi, bisa diindrai, dia bisa lihat bagaimana caranya, itu lebih gampang masuk ke anak daripada kita cuma mengucapkan saja sabar ya, sabar ya. Jadi kalau misalnya kita mau meminta dia sabar, kita bisa misalnya beli jam pasir yang 5 menit. Nah, kamu tunggu ya sampai jam pasirnya turun semua, nanti setelah itu baru kamu eh, bisa main di luar misalnya, atau apa ya, pokoknya berikan sesuatu penanda yang bisa anak hindrai sehingga anak mampu itu kalau mau diajarkan menunggu. Nah, nanti semakin lama, semakin anak memasteri sesuatu, semakin sedikit bantuan yang kita berikan sampai pada akhirnya ketika anak sudah bisa master, sudah bisa menguasai segala sesuatu yang misalnya pekerjaan apa gitu, dia sudah bisa misalnya mengocok telur. Sudah kita tidak perlu lagi memberikan bantuan sama sekali. Biarkan anak mandiri bereksplorasi. Lalu bermain. Ini kayaknya terakhir. Oke. Nah, bermain ini penting di anak. Jadi, bermain ini maksudnya apa? Kan kalau orang dewasa itu mengembangkan keterampilannya melalui pekerjaan-pekerjaannya. Misalnya orang pelukis itu akan semakin berkembang melukisnya dengan ketika dia sering mengeksplor teknik-teknik melukis. Nah, kalau apalagi anak usia dini, bermain itu pekerjaannya anak. Jadi dia mengembangkan semua aspek perkembangannya itu melalui bermain. Jadi itulah kenapa eh, Montessori itu kelas-kelas Montessori itu harusnya eh, tidak ada yang duduk tenang, eh, apa guru menjelaskan B tambah U, bu, D tambah I, di, budi. Itu tidak seperti itu. Tapi kita sediakan aktivitas kalau teman-teman pernah ke Playhouse, melihat Playhouse yang kita sediakan itu, kalau kita mau melatih tangan-tangannya, oh kita sediakan alat untuk menuang air, menyendok, kita sediakan alat untuk menjahit, kita sediakan alat untuk menggunting, dan semua hal-hal yang sebenarnya bermain, tapi eh, secara tidak langsung anak itu mengerjakan tugas-tugas perkembangannya melalui bermain. Jadi karena kita tahu anak ini butuh aktivitas lebih untuk menstimulasi misalnya pergelangan tangannya, oh kita sediakan permainan yang melatih pergelangan tangan gitu. Dan itu eh, kenapa di kelas-kelas Montessori itu ada aparatus. Karena semua aparatus di Montessori itu punya tujuannya masing-masing. Dia mau melatih bagian apa, dia mau melatih aspek apa, dan pada dasarnya yang kita lakukan adalah biarkan anak mengeksplorasi dan bermain di lingkungannya. Nah, cuma permainan seperti apa yang harus, apakah sebebas-bebas itu bermain mau saja nak, semua itu adalah pekerjaanmu, semua itu akan melatih melatih eh, perkembangan dirimu. Nah, yang harus kita titik tekankan bermain yang seperti apa yang akan mengembangkan membantu anak menyelesaikan tugas perkembangannya. Yang pertama adalah bermain ketika permainan itu dipilih sendiri sama anak.
Jadi biarkan permainan itu datangnya dari anak. Yang kedua, makanya seringkali kalau apa saya memberikan saran kepada orang tua itu ketika bermain sedikit mungkin kalau bisa tidak sama sekali untuk menginterupsi jalannya permainan. Kayak misalnya eh, si kecil maunya ibunya berdiri, tapi ibunya capek, maunya duduk saja. Jadi kita bernegosiasi kayak ibu duduk saja, nah jangan berdiri. Nah itu kalau bisa kita berdiri. Jadi kayak karena dari proses bermain itu biarkan anak menjadi karakter utama. Kita ini pemain figuran dan anak yang jadi sutradara juga. Kita mau kemana, kita tinggal ikuti saja. Oh, selanjutnya ini, selanjutnya ini, selanjutnya ini. Karena dari permainan itu dia mengembangkan kemampuan kognitifnya, kemampuan bahasanya, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang perlu lagi diperhatikan adalah tahap perkembangan anak dalam bermain. Ah, yang pertama itu unoccupied play atau bermain tidak beraturan. Ini terjadi di usia 0 sampai 1 tahun. Jadi kayak sebenarnya dia tidak bermain, lebih bergerak tidak menentu. Pokoknya dia tidak engage sama lingkungannya. Nah, biasanya untuk anak usia 0 sampai 1 tahun ini aktivitas bermain itu lebih ke kita berikan saja benda-benda yang semakin meningkatkan kesadarannya akan tubuhnya, kayak misalnya kelincingan, bola, atau biarkan dia merangkak kemana-mana. Lalu setelahnya adalah solitary play. Solitary play ini biasa di usia 1 sampai 2 tahun. Biasa ini anak akan bermain sendiri tanpa eh, terganggu sama sekitarnya. Ini anak-anak akan bermain sendiri tanpa terganggu. Misalnya dia main kayak anak usia 1 sampai 2 tahun, dia tidak tidak peduli sama ada temannya di sekitarnya kah, ada siapa, ada pokoknya kalau dia main dia itu mainnya sendiri, dan pun ada teman di sampingnya dia masih menganggap teman ini objek tidak layaknya, tidak ubahnya seperti permainannya. Jadi kalau misalnya dia lagi main apa ya, main bola misalnya atau main squishy, ya temannya di sampingnya itu sama, dia juga squishy, dia juga mainan. Dia belum tahu kalau teman di sekelilingnya ini manusia seperti dia. Dia menganggap semua di sekitarnya adalah permainan, termasuk tangan ayah, rambut ibu, semuanya. Jadi dia masih bermain secara sendiri. Sehingga konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah tidak perlu memburu-buru anak untuk belajar berbagi mainan. Karena memang pada dasarnya usia 2 tahun dia masih bermain sendiri, atau di usia 2 tahun ke bawah itu tidak, kalau misalnya anak masih bermain sendiri tidak perlu kayak didorong itu sana main sama teman, main sama teman, karena memang dia tidak tertarik, dia masih bermain sendiri. Jadi tidak perlu dibilang ayo sini main sama kakak itu, main sama itu. Nah, terus selanjutnya adalah onlooker play. Nah, biasanya ini terjadi di usia 2 tahun ke atas, ketika eh, anak-anak masuk ke lingkungan yang baru dan dia hanya duduk mengamati misalnya, atau berdiri saja mengamati keadaan sekitarnya. Ini yang kadang orang tua itu kayak, kenapa malu-malu? Ayo main sama teman. Nah, padahal mengamatinya anak itu bagian dari bermain. Anak-anak mengamati bagaimana cara bermain secara utuh. Jadi jangan salah sangka ketika teman-teman datang ke playhouse, terus beberapa anak itu cuma mengamati, tapi ternyata direktris tidak ada yang mendekati anak ini untuk mengajaknya bermain bersama temannya. Karena kita paham kalau di balik
mengamatinya anak-anak itu anak-anak juga sedang bermain. Biasanya anak-anak yang di dalam onlooker play ini ketika temannya sudah pergi, dia baru memainkan permainan yang tadi diamati, dimaini oleh temannya. Baru dia bekerja sesuai pengamatannya. Oh, tadi temanku kasih begini, tadi temanku kasih begini, gitu. Lalu di usia parallel play, biasanya 2,5 tahun ke atas sampai usia sekitar 3,5 tahun lah. Mereka ini mampu bermain berdampingan, tapi tidak bermain bersama. Jadi mereka bermain sendiri-sendiri, tapi tidak masalah kalau ada anak main di sekitarku. Karena kalau solitary play, ketika dia main sendiri, ketika ada anak main di sekitarnya, dia masih merasa dia tidak mau ada anak di sekitarnya begitu. Dia merasa anak-anak ini juga mainan, jadi kadang merebut, atau kadang mengambil mainannya teman di sampingnya, dan itu sangat apa ya, sangat wajar Ji untuk usia solitary play. Kalau parallel play, mereka sudah mampu, tidak apa-apa aja ada orang anak-anak apa ada teman yang bermain di sampingku karena saya fokus sama permainanku sendiri. Tapi sesekali biasanya dia lihat, oh temanku main apa, oh temanku main ini, oh saya mainnya ini, gitu. Nanti di selanjutnya associative play biasanya 4 tahun ke atas itu mereka sudah mulai bermain bersama. Biasanya mulai bermain pretend play secara bersama-sama. Kamu perannya jadi ini ya, kamu perannya jadi ini ya. Nanti kamu begini. Mereka sudah membagi peran dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya terakhir itu cooperative play. Ini biasanya 6 tahun ke atas. Ketika anak sudah tahu, oh saya tugasnya ini. Biasanya dalam permainan kayak permainan bola, yang setiap orang punya tugas dan fungsinya masing-masing, tidak saling merebut peran dan tugas, atau misalnya dia sudah tahu aturannya seperti ini, aturan permainan itu seperti ini, jadi dia tahu harus melakukan apa. Nah, sehingga ketika kita sudah paham tahap-tahap bermain, kita tidak akan buru-buru membuat anak usia 2 tahun untuk bermain bersama teman-temannya, memaksa mereka bermain bersama temannya, atau ketika anak berusia 2,5 sampai 3,5 tahun masih di tahap parallel play, kita selalu mengajak, kita tidak memaksa anak untuk berbagi mainan, karena pada dasarnya mereka belum bisa berbagi. Di kelas itu kita juga tidak pernah di Montessori pada umumnya, setahu saya ya, justru kita tidak mengajarkan anak untuk berbagi. Yang kita ajarkan adalah untuk memahami kepemilikan. Ini pemiliknya siapa dan mempertahankan kepemilikan dirinya. Kenapa? Karena ketika nanti anak masuk di usia 3,5 tahun ke atas, kebutuhannya akan aspek sosial itu akan sangat besar. Kebutuhannya akan teman bermain, interaksi, itu akan sangat besar, sehingga secara sukarela dia nanti ketika misalnya dia ketemu sama teman yang klop sekali, secara sukarela dia akan membagikan mainannya tanpa harus dipaksa. Dan sharing atau berbagi mainan ini tidak lagi datang dari luar dirinya, dari suruhan ibu atau tatapan tajam mata ibu kalau kita tidak berbagi, tapi memang dari keikhlasan di hati, dan dia paham kalau saya bermain bersama temanku itu rasanya 2 kali lebih menyenangkan daripada saya bermain sendiri. Nah, itu yang eh, kita tuju di kelas. Makanya kenapa kita tidak pernah memaksa anak untuk berbagi. Kalau belum mau berarti kita menghormati apa, pendapat anak, pikiran anak yang kalau dia belum mau berbagi tidak masalah. Orang lain yang harus menunggu. Gitu. Kurang lebih seperti itu. 9 menit menuju jam 11. Saya kembalikan ke Miss Ilmi. Silahkan.
Oke, terima kasih Miss Ayu atas materi yang telah dibawakan. Seperti yang sudah saya sampaikan di kolom chat, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan ada sesi dokumentasi dulu. Jadi bagi parents dan peserta webinar yang bisa on cam, kami tunggu sebelum jam 11. Oke, kalau ada yang bisa on cam, boleh on cam dulu. Sudah ada 2 pertanyaan yang masuk juga, Miss. Nanti boleh saya bantu share screen kan pertanyaan yang sudah saya rangkum. Oke, apakah ada parents yang bisa on cam atau peserta webinar lain yang bisa on cam? Oke, kalau belum bisa, oke. Selamat. Kalau begitu saya screenshot sekarang saja. Oke, siap 1, 2, 3. Oke, saya izin share screen pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Apa sudah terlihat share screen-nya? Bagaimana cara mengajarkan anak tentang konsep kepemilikan? Bagaimana cara terbaik dari orang tua untuk merespon sikap anak jika merebut barang yang bukan miliknya? Eh, yang pertama adalah sebisa mungkin kan untuk reaktif. Jadi kalau misalnya anak lagi rebutan mainan sama teman, sama saudara atau siapapun itu, yang pertama adalah jangan terlalu reaktif. Dalam artian jangan langsung kayak, kenapa ini kenapa? Langsung mau diselesaikan konfliknya. Nah, eh, apalagi kalau Cindy ini Danis ya. Danis kan masih usia 2 tahun. Nah, anak usia 2 tahun itu masih sangat apa ya, belum mampu bernalar, belum mampu berlogika karena dia masih masuk di fase unconscious mind, belum dia menyerap segala sesuatu itu yang belum secara sadar, belum bisa memilih dan memilah secara sadar sehingga yang reaksi pertama kita adalah yang akan diserap oleh anak. Jadi ketika langsung kita bilang, oh tidak, ini punyanya kakak, ini punyanya adik, ini bukan punya kamu, bukan eh, pemahamannya akan kepemilikan yang masuk, tapi bagaimana perasaannya ketika ketika mama bilang tidak sama saya, itu akan sangat sedih. Jadi ketika ketika anak sedang merebut mainan, kita bisa bilang, oke, tunggu dulu. Mama mau tahu ini kenapa kamu misalnya rebutan, atau kita bisa
amankan dulu mainannya, barulah kalau dilihat eh, dua orang anak yang sedang merebut ini sudah berada dalam kondisi fit, dalam artian dia sudah mampu menerima penjelasan, baru kita jelaskan ini bukan punya kamu, ini punyanya si ini. Kalau sebelum itu kita bisa validasi dulu perasaannya. Oh, kamu mau main sama ini. Oh, kamu tidak mau berbagi ini. Jadi kita bisa ibaratnya kayak mama ini paham loh apa yang kamu mau. Kamu maunya main sama ini, tapi sayangnya ini bukan punya kamu. Kita tanya sama kakak ini, bolehkah kamu main? Gitu. Kalau masih belum, sebenarnya pada dasarnya eh, yang kita untuk apalagi untuk usia anak di atas di bawah 3 tahun ketika masih sulit mengendalikan keinginannya, belum memahami yang mana punyanya yang mana tidak, pada dasarnya eh, itu akan misalnya kita bisa kasih eh, sequence begitu yang kayak oh tadi ini dibawa sama si kakak ini jadi ini punyanya dia pun pada sebenarnya apa di yang Kak bilang itu pada dasarnya anak 2 tahun itu belum mampu menerima apa ya ibaratnya prefrontal cortexnya itu belum berkembang secara sempurna sehingga dia belum mampu bernalar jadi apapun yang kita bilang itu eh, apalagi kalau penjelasannya kompleks itu akan susah untuk dipahami oleh anak. Jadi eh, konsisten saja terus memberitahukan dengan cara yang baik. Oh, kamu mau main yang ini, tapi ini itu punyanya ini. Ayo kita minta izin dulu. Nah, nanti ibu bantu minta izin bagaimana. Atau kalau misalnya dia bersikeras, ini punya aku, punya aku. Nah, bisa ditanyakan kapan kamu belinya. Kenapa bisa kamu bilang ini punyamu mirip ya sama si ini? Siapa tahu ada mainan yang mirip yang dia punya, makanya dia merasa itu punyanya. Atau kita bisa observasi dulu, sebenarnya ini kayaknya apa sebenarnya masalahnya? Jangan sampai bukan karena dia belum tahu tentang konsep kepemilikan, tapi sebenarnya dia mau main sama kakak itu, tapi dia tidak tahu bagaimana cara memulai pertemanan. Dan kakak yang itu atau saudara yang itu akan lebih perhatikan saya kalau saya langsung rebut mainannya gitu. Jadi eh, s- kalau masalah rebutan mainan itu kita bisa observasi dulu apakah memang anak belum mampu paham tentang tentang konsep kepemilikan atau ada hal lain yang sebenarnya dia mau sampaikan cuma caranya itu tentang dengan cara merebut. Jangan sampai dia mau berinteraksi sama anak yang lain tapi dia belum tahu cara memulai pertemanan seperti apa. Atau misalnya dia apa merasa ini mainannya mirip sama mainan yang dia punya, makanya dia mengasosiasikan mainan yang sama itu sebagai miliknya. Tuh. Tapi cara terbaik untuk bersikap merespon adalah jangan terlalu reaktif. Tetap stay kalem ini kecuali kalau misalnya rebutan mainannya sudah mau masuk ke sesi fisik menarik, menjambak kan biasanya atau memukul. Kalau belum, kalau tidak sampai ke situ, kita bisa tarik nafas dulu. Oke, apalagi nih? Mari kita bantu Danis untuk memahami apa sebenarnya konfliknya. Gitu. Karena biasanya eh, respon yang terlalu reaktif itu justru eh, tidak tepat. Justru membuat kita sebagai orang dewasa panik dan tidak bisa berpikir. Gitu. Lalu selanjutnya, eh, bagaimana menyikapi anak yang merasa kecewa atau marah jika tidak langsung direspon saat orang tua berbicara. Ah, kalau di Montessori kita punya cara khusus. Kan kalau
di kelas Montessori, sebenarnya kelas Montessori itu harusnya satu Miss menghandle 10 anak. Jadi satu direktris itu menghandle 10 anak. Jadi pasti akan ada kejadian atau peristiwa di mana anak itu harus menunggu direktris untuk selesai dengan anak yang lain baru beralih ke dia. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kalau biasanya itu kita ajarkan kalau kamu mau bicara sama Miss, kamu bisa pegang pundaknya Miss. Nah, ketika anak sudah pegang pundaknya Miss, kita juga pegang tangannya anak sambil kita lihat tunggu ya. Nah, dan jangan lepaskan pegangannya anak, jangan lepaskan tangannya anak. Di situ anak merasa mendapatkan apa ya? Dia akan merasa kalau oh mama perhatikan ya, tapi saya yang harus menunggu. Mama tahu Ji ada saya di sini karena biasanya kalau tidak direspon, ibaratnya kita terus saja bicara dengan orang lain, tapi anak tidak direspon, anak pasti akan teriak mama 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 sampai akhirnya nanti ngambek. Nanti bisa jadi tercipta konsep di anak kalau mama ini tidak pernah mau bicara sama saya. Kalau saya ajak bicara tidak pernah langsung ke saya. Atau bisa bisa jadi anak mencari cara yang negatif untuk menarik perhatiannya mama. Jadi kayak oh kalau misalnya saya mau melempar barang, mama ini langsung berhenti bicara. Langsung saya diperhatikan. Nah, jangan sampai anak mencari cara-cara negatif untuk menarik perhatiannya orang tua. Sehingga kalau misalnya itu langsung direspon, tapi diresponnya dia disuruh diminta menunggu. Oh iya, tunggu dengan cara pegang pundaknya mama nanti apa? Kita pegang tangannya anak dan sebisa mungkin percepat diskusi sama orang lain. Baru jadi ya tidak sampai membuat anak menunggu lebih dari 3 menit. Jadi kita bisa, tapi misalnya kalau kita lagi rapat atau apa begitu kan biasa ada ibu-ibu yang bekerja dari rumah, kita lagi rapat, tapi kita ini anak sudah menunggu lebih dari 5, kita misalnya waktu istirahat itu masih ada 20 menit lagi, ini anak sudah tidak mungkin menunggu, kita pegang tangannya selama 20 menit, kita bisa bilang setelah 3 menit misalnya, kita bisa bilang, Mama lagi Zoom, kamu mau apa? Nanti kamu 20 menit lagi kita bicara sama, Mama bicara sama kamu ya. Atau kasih sesuatu itu tadi, kalau untuk menunggu, kasih sesuatu yang bisa dia indrai. Kayak misalnya nanti kalau angkanya ke sini, baru mama bisa bicara sama kamu. Kamu mau menunggu dulu sambil bikin apa? Atau kalau misalnya cuma dalam rangka mau memperlihatkan karya, mau memperlihatkan kalau dia sudah melakukan sesuatu, itu bisa ya kita bisa merespon dengan cepat saja. Baru setelahnya itu kasih aktivitas lain yang lebih panjang lagi durasinya. Intinya eh, kalau di Montessori caranya seperti itu. Kita ajarkan anak untuk memegang pundak, tapi eh, dalam artian kita meminta anak untuk menunggu dan jangan lupa pegang juga tangannya supaya dia merasa, oh, mama eh, tahu Ji, saya sedang menunggu di sini. Gitu. Terus, bagaimana menghadapi kondisi ketika orang tua sudah membatasi screen time anak, namun agak kesulitan membatasi screen time saat ada momen anak sedang bersama anak lain yang sedang menonton. eh Sebenarnya membatasi screen time ini apa ya? Tidak cuma bisa dengan kata-kata. Maksudnya, kamu tidak boleh screen time ya. Tapi kita di satu sisi kita membatasi screen time, tapi kita juga memberikan aktivitas lain. Apa dong penggantinya screen time ini apa? Nah, itu yang harus ada. Karena apalagi kalau anak sudah terpapar screen time kan, ya, screen time ini menghibur, sangat menghibur bagi anak-anak sehingga penggantinya haruslah yang lebih menghibur dari screen time ketika cuma dilarang. Kamu tidak boleh screen time. Nah, ini yang susah. Terus apa dong? Tapi di satu sisi mama tidak tidak bermain bersama saya, tapi saya tidak boleh screen time.
Terus apa dong? Jadi kalau bisa biasanya saya membawakan aktivitas-aktivitas yang dia sukai, kayak misalnya kemana-mana itu akan selalu ada eh, apa coloring book dengan pensil warnanya, atau misalnya sebelum, apalagi kalau sudah mampu, misalnya 3 sampai 6 tahun ke atas, sudah mampu berpikir, sudah mampu diajak berkomunikasi, kita bisa sebelum misalnya berangkat ke tempat yang kita sudah tahu pasti anak-anak di sana akan screen time, kita bisa menginfokan ke anak kalau eh, sambil menunggu ibu, kamu kan tidak boleh nonton. Kamu mau bikin apa di sana nanti? Ayo kita bawa semua mainan yang bisa membantu kamu untuk tidak screen time. Selebihnya, ya mohon, eh, kalau saya sih, saya bahkan sampai menginfokan ke anak yang lagi nonton, kalau oh mohon maaf, Frasa tidak nonton dulu. Kamu mau main yang lain sama Frasa? Atau saya biasa mengencourage Frasa, kamu bisa ajak temanmu untuk main A, B, C, D, dan lain-lain sebagainya. Sehingga jatuhnya anak lain juga tidak ikut screen time. Yang jelas kalau screen time itu tidak bisa langsung cuma sekedar dimatikan televisinya, tidak diberikan gadget, tapi juga ada harus aktivitas pengganti, karena pada dasarnya anak usia dini itu harus selalu bergerak, harus selalu beraktivitas. Tuh. Ada lagi? Kurang lebih seperti itu. Semoga membantu. Selanjutnya, bulan depan, bukan bulan depan sih. Iya, bulan depan di bulan Desember, kelas parenting akan bicara tentang tantrum. Jadi kan tiap bulan ada 2 kelas. Eh, Kelas pertama itu bicara tentang bagaimana cara menghandle tantrum anak ala Montessori. Dan yang kedua adalah bagaimana cara mengelola tantrum orang tua. Jadi dalam mengelola, bukan mengelola tantrum, mengelola emosi orang tua, mengelola emosi ibu. Jadi eh, di bulan depan tidak hanya anak yang harus dikelola emosinya, tapi juga orang tua, bagaimana orang tua mengelola emosinya. Jadi pastikan tetap ikut kelas parenting di bulan depan. Boleh saya kembalikan ke Miss Ilmi? Oke, terima kasih Miss Ayu atas jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Semoga membantu menjawab kepada parents yang telah bertanya. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada seluruh peserta webinar yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar hari ini. Em, Sampai jumpa. Oke, halo. Mohon maaf, ada sedikit kendala teknis. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya dan selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam.